Ya, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini kami sedang berada di Luben Selitong, Baligi. Berbincang-bincang kami ini dengan bapak-bapak dari sekitar daerah Toba. Ada di antara mereka ini adalah masyarakat petani, ada juga pejabat-pejabat dari Pemkab Toba, dan ada juga dari provinsi. Kita membahas tentang berbagai masalah, tentang juga bagaimana perekonomian di daerah Toba. Nah, saat ini kita berbincang santai aja sebenarnya ini. Tetapi apa yang kita bincangkan ini mudah-mudahan bisa membuka berbagai informasi apa-apa saja yang menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi di Toba, dan juga apa yang menjadi problem-problem yang dihadapi masyarakat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Di samping saya ini ada Bapak Leo Sitorus. Apa kabar Pak Leo? Sehat ya. Pak Leo Sitorus adalah kepala ya Pak ya, kepala KPH wilayah 4 Baligi. Di samping Pak Leo ada Bapak Johnny Lubis, asisten 2 ya Pak ya, bagian pembangunan dan perekonomian Pemkab Toba. Di samping Pak Joni ada Pak Pasaribu, Camat Borbor Pak ya? Benar. Benar, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Bali Pak. Ya. Di samping Pak Pasaribu ada Pak Lukman Siagian, Kabak Hukum ya Pak. Terima kasih Pak sudah datang di YouTube channel Thomson Sirus. Di samping Pak Luman ada Pak Audi Murpini. Bapak Audi Murpistorus ini adalah mantan sekda di Kabupaten Toba, sekaligus juga sekarang staf ahli Bupati Toba. Sekarang juga bisa disebut tokoh masyarakat juga ya Pak ya. Sudah berpengalaman banyak ini di daerah Toba. PLH Bupati juga pernah Pak ya. Di samping Pak Audi Murpi ada Pak Demas Simanguso, kepala desa ini di Pasuruan Barat ya Pak. Ini jauh juga ini dari daerah Habinsaran ya. Di samping Pak Demas ada Ibu Pardede. Oke. Di samping Ibu Guru Pardede ada Pak Waldemar. Horas. Apa kabar Pak? Baik, saya dari Simare Pak Tukonisolo, Habisara. Tukonisolo ya. Ya. Pembicara kita ini banyak, tetapi di samping itu juga di belakang mereka ada warga juga ini yang hadir ya. Tukonisolo dengan Pak siapa? Julmer Siantur yang anggota KPH Tukonisolo. Anggota PHPH ya. Yang di samping Bapak? Saktikan Urban dari Pasuruan Barat. KPH juga? KPH Tukonisolo. Tukonisolo ya. Oh, banyak Tukonisolo ini. Tukonisolo semua ini Pak. Hah? Tukonisolo semua Pak. Ibu dibuka aja Bu, udah ini biar dilihat, mana tahu ada nanti adiknya di Jakarta yang nonton, kakak saya masuk TV gitu loh. Saya atas nama Timur Tamuna dari KPH Tukonisolo juga. Tukonisolo ya. Kalau Saya Rosmani Nabawan dari KPH Lamiduk Tukonisolo. Lamiduk ya. Berarti sangat tua artinya. Arti alai Lamiduk artinya. Oke. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, pada saat ini tema kita dulu ya untuk kita perbincangan ini masalah, karena mereka bapak-bapak ini berasal dari sekitar Habinsaran dan Habornas lah ya, ada Habinsaran, Borbor dan Nasau. Itu daerah terluar ini, agak terluar dari Kabupaten Toba. Jadi arah ke pegunungan lah kalau bisa saya katakan. Kenapa ke arah pegunungan yang kita pilih? Karena kita berbicara masalah perhutanan sosial. Nah, kalau bicara perhutanan sosial ini pasti Pak Leo lah dulu yang menjelaskan. Sebenarnya barang apa sih ini Pak perhutanan sosial ini? Kan ini kan nggak semua orang tahu ini tentang perhutanan sosial. boleh agak panjang ya, terus cerita tentang perhutanan sosial. Boleh Pak. Yang pertama kita akan membicarakan semacam filosofinya. Ya. Kalau dulu kehutanan itu cenderung jadi proteksi dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan. Ketika Undang-Undang 41 disusun, mulailah di dalam dimasukkan kalimat hutan adat. Ya.
Tetapi di penjelasannya tidak ada jelas dengan hutan adat. Di Undang-Undang 18 mulai diakomodir salah satunya di pasal 50 dihapus menduduki kawasan tidak pidana lagi. Iya. Kalau Undang-Undang 41 pidana. Dihapuskan menduduki kawasan tidak pidana lagi, pasal 50 huruf A, E, dan F itu dihapus di Undang-Undang 18 sehingga masyarakat secara tidak langsung tidak bisa lagi kita pidana ketika ada di dalam kawasan hutan. Nah, kondisi ini tentu timbul konflik tenurial. Iya. Kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah, bahkan kepentingan pemilik izin yang ada di dalam kawasan hutan. Untuk penyelesaian tenurial ini timbullah ide terbentuknya perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini diakomodir di P83 mengakomodir Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 41 dasar hukumnya. Nah, di P83 itu perhutanan sosial itu ada 5. Yang pertama, hutan desa, hutan yang dikelola oleh lembaga hutan desa yang dibentuk desa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan ini berdasarkan kelompok tani hutan kecenderungan mengelola hasil hutan bukan kayu. Bukan kayu ya. Yang ketiga, HTR. HTR ini adalah hutan tanaman rakyat, satu kelompok masyarakat yang ada di hutan produksi dan berhak untuk memproduksi kayu, tapi kayu yang mereka tanam sendiri. Yang keempat itu adalah kemitraan yang akan kita bahas sekarang. Kemitraan kehutanan. Dan yang kelima adalah hutan adat. Iya. Jadi hutan adat itu sebenarnya bagian dari perhutanan sosial. Jadi ketika mengurus hutan adat, seharusnya ketika kita mau mengurus hutan adat datangnya ke Kementerian Kehutanan. Karena memang hutan adat itu adalah bagian dari perhutanan sosial yang harus diurus oleh Kementerian Kehutanan. Iya. Nah, itu. Jadi kita fokus ke kemitraan. Di Undang-Undang CK, kemitraan kehutanan, perhutanan sosial itu ditampung lagi di pasal 29 dan 28. Diturunkan dia di P32 di bab 6. Iya. Tapi di peraturan pemerintah 23 diturunkan lagi di peraturan menteri, peraturan pemerintah nomor 9. Di nomor 9 kemitraan berbeda. Apa yang berbeda? Kalau kemitraan P83, KPH itu, KPH salah satu unit pengelola kawasan hutan bisa bermitra dengan masyarakat. Itulah sebagian besar di Toba yang ada penderesan dengan pola kelompok tani, itu kemitraan semua. Oke. Tetapi di P83 yang berhak melakukan kemitraan ini tinggal pemilik izin. Di kawasan hutan di Toba, pemilik izin ya TPL. Nah, makanya kita pos kepada TPL supaya mempercepat perhutanan sosial yang ada di konsesi TPL. Kebetulan di areal kita ada di 2 kabupaten, Toba dan Tapuk. Salah satunya di Tukoni Solu, di Simare. Kalau di Simare sama Tukoni Solu saya kira sudah mulai memanen hasil perhutanan sosialnya ya Pak ya. Kita juga pernah panen sama-sama jagung di Tukoni Solu. Jadi sebenarnya memang pemilik izin seharusnya untuk menyelesaikan konflik-konflik tenurial, konflik-konflik yang ada lahan, klaim masyarakat di konsesi TPL diselesaikan melalui perhutanan sosial. Dan di pemilik konsesi tidak ada konsep, 3 konsep tadi tidak ada. HKM, HTR itu tidak boleh ada di konsesi. Yang ada hanya kemitraan. Kemitraannya. Nah, jadi TPL seharusnya memperbanyak kemitraannya dengan masyarakat, terutama di area-area yang ada tenurial dan juga terutama di tanaman kehidupan, blok-blok tanaman kehidupan TPL. Kalau di luar blok tanaman kehidupan, tentu kemitraannya pemanfaatan ruang. Di lokasi-lokasi bekas tanaman pokok, masyarakat itu dikasih ruang untuk bertanam tanaman-tanaman palawija atau tanaman-tanaman yang bisa dipanen oleh masyarakat. Untuk tanaman eukaliptus sampai umur 2 tahun, bahkan 3 tahun, itu masih bisa dimanfaatkan spesifik di antara tanaman. Ya. Tapi ketika eukaliptusnya sudah besar, tentu kelompok ini harus dipindah ke lokasi yang baru ditanam untuk tanaman inti. Tetapi kalau untuk tanaman kehidupan, 100% itu harus dimitrakan sebenarnya supaya masyarakat bisa mengelola secara kontinu. Ya. Nah, kemitraan ini juga seharusnya TPL berkreasi, dan itu kita sampaikan ke TPL. Ketika kemitraan dilakukan di tanaman induk, di blok penanaman mereka, artinya lokasi tanaman yang akan dipanen TPL, ketika tanaman tidak bisa lagi pemanfaatan ruang, sebenarnya TPL boleh bermitra mengenai PHBM,
pemanfaatan hutan bersama masyarakat. Ketika hasil panen TPL itu nanti tentu dibicarakan ada kontribusi ke kelompok tani yang mengelola. Iya. Dengan konsekuensi satu tanaman mati, kontribusi yang diperjanjikan dikurangi. Iya. Jadi dalam pengamanan hutan itu juga perlu masyarakat dilibatkan. Dan kemitraan kehutanan ini sebenarnya harus dimanfaatkan oleh TPL menjadi kalau di kehutanan mitra Polhut. Iya. Kalau bagi kami seharusnya kemitraan kehutanan ini dimanfaatkan pemilik konsesi menjadi mitra pengamanan hutan dan juga mitra pemantau dan pemadam api. Jadi sebenarnya kemitraan ini pada prinsipnya pertama tadi menyelesaikan ada konflik tenurial, kedua kepentingan ditampung di dalam kemitraan ini dengan pola kerjasama, yang kedua ada peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga lebih menjamin investasi dengan penjagaan keamanan. Nah, di sini inilah yang akan Artinya kita dari bahas malam. dua sisi ada manfaatnya ya untuk masyarakat dan untuk negara, karena Iya. mungkin meminimalisir contohnya kebakaran atau apa segala macam ya. Dengan kemitraan itu kan otomatis petani menjaga juga hutan-hutan yang mereka kelola. Salah satu contoh yang bisa dicontoh oleh TPL sekarang di Tobasa Iya. hampir 80% kebakaran hutan berkurang. Dolok tolong tidak pernah lagi terbakar. Karena apa? Dulu kita mitrakan dengan masyarakat. Ketika penderes itu sudah menderes di dalam kawasan hutan, tugas saya sebagai pengamanan hutan dua selesai. Pemeliharaan ada. Penebangan kayu, pencurian kayu, dan kebakaran hutan. Iya. Karena masyarakat itu yang memang melakukan penderesan di dalam pasti menjaga itu. Makanya ketika terjadi kebakaran yang lahan, walaupun bukan lokasi saya, ada isu mengatakan kelompok itu yang membakar, saya sampaikan di sini juga. Iya. Anggota kelompok yang meninggal di situ waktu kebakaran itu berusaha memadamkan. Jadi isu itu sangat berat. Ada isu mengatakan kelompok itu yang membakar, salah itu. Bahkan ada anggota kelompok kita yang menderes itu meninggal di sana karena berusaha dia memadamkan. Justru dia harus pahlawan Ya. lingkungan hidup ya. Iya, jadi makanya TPL juga begitu banyaknya permasalahan di TPL. Ya. Diakomodir kearifan lokal, diakomodir kepentingan masyarakat tadi menjadi kemitraan, tetapi masyarakat juga harus dalam koridor sampai mana masyarakat itu bisa berperan di dalam konsesi TPL. Karena kalau TPL-nya pun tidak bisa mengelola lahan, apa yang mau dimitrakan? Nah, kalau masyarakat juga tidak dilibatkan TPL, ya tentu lokasi itu juga belum tentu aman untuk dikelola TPL. Apalagi lokasi yang ada konflik-konflik tenurial. Mungkin itu. Dari segi apa, ada persyaratan-persyaratan nggak bagi masyarakat untuk ikut bermitra dengan seperti TPL untuk bisa mengelola kawasan hutan? Ada. Yang pertama syaratnya itu adalah yang namanya perhutanan sosial dalam kawasan hutan. Ya tentu masyarakat yang betul-betul menggantungkan hidupnya di situ. Jadi TPL juga nggak boleh membentuk kemitraan dengan anggota masyarakat yang dibawa dari luar. Nah, yang menjadi saringan di sini siapa? Kepala desa. Syarat untuk menjadi anggota kelompok untuk kemitraan yang pertama adalah memiliki KTP dan KK berada di desa Di tersebut. desa itu ya. Nah, jika ada orang yang memiliki KTP yang lain, tapi memang dia menggantungkan hidupnya di konsesi itu atau di lahan kehutanan itu, kepala desa mengeluarkan surat domisili bahwa dia betul menggarap sudah lebih dari 6 bulan. Oke. Nah, orang-orang seperti itulah yang pertama yang berhak. Yang kedua, kita akan verifikasi kelompoknya. PNS tidak boleh, karena tadi syaratnya adalah yang menggantungkan hidupnya ke dalam kawasan. Kawasan. PNS itu tidak boleh. Pengusaha juga tidak boleh. Oke. Yang memiliki lahan atau penghasilan misalnya dia punya tanaman cabai sampai berhektar-hektar juga nggak boleh. Karena memang kita kasih toleransi tadi penyelesaian tenurial dalam kawasan bagi orang-orang memang yang hidupnya terancam kalau itu tidak dipenuhi. Jadi jangan ketika mereka mengklaim kami mendapat penghasilan dari situ, padahal tujuannya mengambil tanah. Mengambil tanah. Nah, saringannya itu ada di kehutanan. Kita akan seleksi orangnya, betul nggak dia memang menggantungkan hidupnya di situ. Kalau dia sudah memiliki penghasilan yang besar dan bahkan tidak pernah masuk dalam kawasan, saringannya ada di kita. Ada kira-kira batasan nggak berapa contohnya KTH dalam satu desa atau perkecamatan yang dari kehutanan sendiri? Ada batasan nggak? Di peraturan menteri jelas diatur. Ada peraturan menteri kehutanan tentang kelompok tani hutan, minimum kelompok tani hutan itu adalah 15 orang. Dengan keterwakilan satu orang mewakili satu kakak.
Tidak bisa 1 kakak 2 orang. Masalah jumlah maksimum tidak ada aturan. Tidak ada aturannya. Tapi di lahan yang bisa dimetrakan jelas diaturkan maksimum 5 hektar per kakak. Oke Pak Leo, nanti sebelum saya kembali ke Bapak, nah kita karena Bapak tadi bilang kepala desa ini salah satu ya garda terdepan lah untuk dalam pembentukan KTH ini. Yang hadir di sini kan saat ini kan Pak Kepala Desa dari Parsubuan Barat Pak. Di Parsubuan Barat kan udah ada itu yang terbentuk KTH Pak. Sudah ada, Pak. Nah, apa itu Pak yang dan sudah berapa lama itu terbentuk dan apa yang mereka kerjakan? Kita Pak, Desa Parsuburan Barat sudah ada sampai saat ini sudah ada 3 kelompok Pak. 3 kelompok ya? Ya, kelompok tani hutan. 1 di Dusun Matio, itu berupa koperasi juga. Oh, Dan koperasi. 2 ya, dan 2 di Dusun Tukuni Solu. Ya. Yang di Dusun Tukuni Solu udah beberapa tahun itu dikuasai oleh masyarakat yang ada di Dusun Tukuni Solu. Masalah kelompok tani sudah berhasil Pak. Apa yang dikerjakan Pak? Yang pertama dulu itu jagung sudah dipanen. Akhir-akhir ini dikerjakan oleh masyarakat jahe Pak. Jahe. Itulah yang dikerjakan oleh kelompok tani hutan yang ada di Dusun Tukuni Solu. Iya. Dan ini penting juga saya informasikan sebagai saya kepala desa Pak. Iya. Maunya kelompok tani hutan itu yang ada di Dusun Tukuni Solu atau dimanapun, kalau bisa permintaan kepala desa, kalau bisa Pak di daerah datar lah, kalau bisa Pak Di daerah datar. di daerah yang datar. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena saya lihat di Dusun Tukuni Solu ada 1 kelompok sekarang di sana itu tanam kehidupan, apokat, aren, banyaklah ditanam orang itu di sana. Jadi saya lihat tempatnya pinggir jurang itu Pak. Iya. Nah, jadi kalau bisa permintaan saya sebagai kepala desa di tempat yang datar maunya. Nah, ada nggak tempat yang datar di daerah Bapak? Ada Pak, Ada tersedia ya? Ada Pak. Dan apa ini pun sekarang memang agak lumayan ini tanaman jahe yang dibuat kelompok Dusun Tukuni Solu. Hasilnya bagus? Bagus Pak, bagus sekali. Iya. Cuma panen orang itu sekarang harga lain. Itu problem kita semua. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan Pak, Ya. sebagai saya kepala desa, mungkin saya surati nanti sama pemerintahan, saya biar bisa nanti ke depan saya surati kepada pemerintah Kabupaten Toba, biar bisa ini nanti langsung nanti contoh kalau sudah panen bisa ditampung oleh pemerintah Kabupaten Toba. Mudah-mudahan. Pak, ada nggak kendala-kendala Bapak menghadapi masyarakat atau menghayu-hayukan masyarakat agar ikut masuk KTH? Ada nggak kendala-kendala yang Bapak hadapi? Ada Pak, ada juga. Ya. Karena gini Pak, sebagian masyarakat itu karena KTH itu kan itu milik pemerintah tanahnya. Jadi sebagian masyarakat itu mau untuk tumpang sari di daerah Hagiu TPL. Jadi sebagian udahlah dalam saya aja ya walaupun sedikit ini aja saya kerjain. Itu pikiran masyarakat sebagian Pak. Ya. Jadi kalau saya lihat perbedaannya memang betul juga yang dibilang Bapak KPH 4 tadi. Ya. Yang kurang pekerjaan yang ada di desa itu maunya ini kita rangkul dulu. Itu tadi udah disampaikan oleh KPH 4. Kenapa saya bilang begitu? Karena masyarakat yang udah apalagi yang sudah lama tinggal di desa itu atau di dusun itu, sedikit banyaknya tanahnya sudah ada mau dikerjakan. Tapi orang-orang yang baru datang ke desa itu ada juga yang tidak mempunyai satu rantai pun sampai sekarang di desa itu Pak. Jadi
ini yang penting seharusnya kita lakukan bagaimana biar hidup orang yang baru datang ke desa atau yang tidak mempunyai tanah atau rumah cuma berdomisili di desa. Itu domisili orang lain yang apa ada yang pulang kampung atau dari mana? Banyak Pak di desa kita sekarang datang dari daerah Gunung Stoli, orang-orang kita Nias itu Pak. Jadi orang ini datang ke desa kita karena ada perusahaan TPL. Iya. Jadi orang itu cuma behel di sana Iya. atau bekerja di TPL aja. Kira-kira begitulah Pak situasi masyarakat yang ada di desa kita. Tapi yang ada kelompok tani hutan sekarang di desa kita Iya. banyak juga yang lama, bagus juga memang. Tapi saya lihat bagus juga kelompok tani hutan ini dilaksanakan yang ada ditinggal di dusun kita, dusun Tukuni Solo. Karena saya lihat menambah pendapatan masyarakat. Artinya yang Bapak lihat dari yang sudah terbentuk itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan. Ya betul sekali Pak, bermanfaat. Kalau dihitung kemarin itu seperti jagung yang udah pernah panen, mereka sekali panen bisa mendapatkan rata-rata per anggota itu berapa Pak? Kalau enggak silap saya hari itu Pak ada sekitar 45 ton kurasa itu Pak. 45 ton. Ya, Sekali panen, di dalam 5 hektar itu Pak. Di dalam 5 hektar itu 45 ton ya. Ya, kalau enggak silap saya Pak. Ya. Itu di anggotanya waktu itu berapa? 20. Kalau enggak silap 25 lebih kurang lah 25 Sekitar kakak. 25 kakak Ya, ya. Harga waktu itu sekitar berapa itu? 4 ribuan. 4 ribuan per hari itu Pak. 4 ribuan kali 14 berarti 180 juta. Dan itu hanya dibagi kelompok itu Pak ya? Ya, kelompok itu juga Pak yang membagi itu. Padahal setahu saya itu kan semua mulai biaya dari persiapan lahan sampai panen itu ditanggung TPL ya? Dibantu Pak, dibantu TPL itu. Ya, memang betul itu dibantu oleh perusahaan TPL itu. Oke, Kelompok taninya. nanti akan saya tanyakan ke Pak beberapa bapak di sini kenapa dengan keuntungan seperti itu ternyata masyarakat susah diajak. Tapi nanti sebelum itu masuk dulu kita ke kelompok tani ya. Ibu Pardede tadi kelompok tani di KTH Tukuni Solo juga. Iya. Oke, sedikit ini tambahan mungkin dari yang Pak Kades. Ini udah berapa kali nanam contohnya jagung, habis itu apa lagi gitu? Udah Jagung berapa 2 kali Pak, 2 periode, baru kita sekarang udah dikasih cabai Pak. Cabai sekarang. Sama Jadi jagung. udah periode yang ketiga nih. Iya, periode ketiga. Terbentuk berapa tahun yang lalu? 2019, ya. Itu kayak pada desa. Iya, 2019. 2019. Artinya kelompok tani ini lumayan aktif juga ya? Iya, 2028 ini ya Pak ya. Ketua kelompok mana? Sakit. Sakit ya. Sekretaris mana kelompok kan tadi jumlah anggota kelompok pun kurang lebih itu pas Enggak 25 Pak kami. 25. kurang lebih 25. Kurang lebih. Oke. Jadi apa kira-kira yang dihadapi oleh anggota kelompok tadi? Contohnya ada nggak masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan ini? Ada juga Pak masalah tapi Kira-kira apa? Biar kita tahu nanti. Contohnya kan Karena bapak-bapak ini kita pengambil kan- keputusan ini di apa namanya di Pemkab, di provinsi kayak bapak ini. Kalau ada masalah kan harus ditampung. Jadi kalau bekerja sama-sama TPL ya Pak, karena hasilnya sama kita ya kan Pak. Kita dibiayai semuanya, hasilnya sama kita gitu. ya Nah, jadi cuma masalahnya karena masyarakat ini kan takut loh Pak bergabung sama kita. artinya yang tidak anggota dan Jadi saling kita- jadi ada problem psikologis ya. Ya, jadi itulah yang penyakitnya sekarang, jadi Itu penyakitnya. mundur gitu. Oke. Takutnya itu Pak. Tapi pada intinya kalau yang masuk anggota yang di KTH sekitar 25 orang Iya. itu aktif semua, Aktif ya, masih. dan merasakan hasil Iya, hasilnya, dari Pak. apa ini. Ya. Biasanya kan kalau berhasil, ya kan, pembagian orang Batak susah. Gimana kemarin? Ada nggak masalah? Hah? Ada nggak masalah kira-kira sesudah berbagi? Enggak. Kan marumutumut. Baru butuh pun Pak, karena dari dia dijual kan kita bagi bersama Pak. Dibagi gitu. bersama ya. Nah, Jadi dos ya. dos. Dibagi dos. Enggak ada bedanya sama ketua sama sekretaris sama juga Iya. dibagi gitu.
diskusi kita dengan bapak-bapak beberapa kali, contohnya kalau di Jawa itu kelompok-kelompok tani sama BUMDes sama koperasi itu maju kan. Kalau di Batak ini kan agak susah banget kalau main. Pas giliran pembagian itu biasanya retak. Memulai masih semangat. Pas pembagian nanti. Nah, tapi puji Tuhan di sana nggak ada masalah waktu pembagian kemarin. Kalau masalah pembagian nggak ada masalah Pak. Oke, kira-kira apa lagi yang mau dikembangkan di KTH? Ya cabenya dulu Pak. Sekarang Cabai. masih menanam cabai Kak. Oke, jadi fokus bertani ya. Iya. Kalau di apa Pak, di kelompok tani Bapak, Pak Waldemar? Di kelompok tani saya Lamidu Ya, kan beranggotakan 28. ya, Di pertaniannya 20 orang Ya. di tanaman kehidupan. Yang 8 orang tadi itu aktifnya di penyadapan getah pinus. oh, Jadi kami yang di pertanian yang 20 orang itu sudah kami menerima bibit jahe pada tahun yang lewat, tahun 2021 bulan 11, 1 ton 500 bibit, itu untuk berapa hektar? 0,5. 0,5 hektar. 0,5. Bibit apokat itu sudah masuk sekitar 800 batang. Jeruk nipis yang telah kami tanam itu sudah ada 400 batang. Ya. Dan dalam proses para pembibitan itu kita minta bantuan dari TPL kopi itu dalam pembibitan. Nah, jadi memang kita minta itu kepada TPL tolong diapa nanti sama pemanenannya. Ternyata kita panenin. Memang kalau Jahe itu sudah harus panen kan? sudah Gimana hasilnya? bagus, harganya sekarang. Harganya yang kurang bagus. Iya. Jadi Mau harus ditanam lagi Pak. kita sekarang lagi kita buat satu kegiatan sekarang, kita sudah menanam cabai rawit. Segerawi. Iya. Semua itu bantuan dari TPR, mau bibit, mau apanya pun semua, mau kompos pupuknya semua daripada TPR. Ada kendala nggak Pak di Lamidu yang Bapak hadapi, contohnya apakah masalah warganya atau masalah contohnya dengan itu tadi yang tidak ikut apa namanya yang masyarakat ini kan apa, tanda kutip kecemburuan atau tanda kutip kurang apa, ada nggak yang dihadapi oleh kelompok tani hutan yang Bapak ini tadi? Oh banyak itu Pak, kalau masalah kecemburuan apalagi di kita orang Batak ini gitu. Kalau kita sudah bermitra kepada perusahaan itu, kita udah dianggap itu itu Orang perusahaan. Padahal saya itu membentuk KTH itu dulu ingin memajukan pertanian itu di dusun Tukolisolu itu. Ya. Karena karena begini sifatnya itu Pak Tomson. Ya. Kita jangan bertani, jangan mengharap satu jenis tanaman. Yang selama ini kan saya lihat di dusun Tukolisolu gitu. Ya. Jadi kemungkinan di sini kita bentuk KTH ini, kita kan bermacam tanaman sekarang ini. Ya. Kita buat cabai, kita buat jahe. Nah, jadi maksud kita itu gimana dusun Tukolisolu itu biar kehidupannya, ekonominya meningkat dan dusun itu makin maju, sejahtera masyarakat itu. Jadi kalau masalah isu-isu ini semua kendala dari masyarakat itu ya kita kesampingkan aja. Artinya ini jalan terus ya. Ini jalan terus. Kelompok tani Lamidu ini jalan terus ya. Nah, ini Yang harus sudah ada panen udah ada belum Lamidu? itulah jahe. Jahe. Hanya jahe. Jahe ya. Tapi harganya lagi turun. Lagi Tapi turun. hasilnya bagus. Hasilnya bagus, harganya yang kurang bagus. Kalau masalah harga ya memang nggak bisa kita tentukan. Udah takdir itu. Oke, Pak, sebelum ke bapak-bapak yang lain tadi kan ada satu tadi yang saya catat tentang masalah pendatang tadi. Ada nggak kira-kira tadi kan udah Bapak bikin persyaratan pendatang tadi kan kira-kira gimana seperti apa solusinya itu? Terima kasih. Kalau semua pendatang kita tampung, semua kawasan hutan ini akan habis. Jadi itu tadi yang berhak masuk dalam kemitraan adalah orang yang memang menggantungkan hidupnya dalam kawasan. Ya tentu orang yang tinggal di situ. Kalau misalnya ada yang pendatang apalagi yang dari luar seperti tadi tersebut suku Nias,
ya tentu tidak bisa kemitraan. Saya pastikan tidak bisa. Mereka tidak bisa masuk di dalam kemitraan kehutanan. Jangan kita gunakan kemitraan kehutanan ini melegalkan perambahan hutan. Kalau kita masukkan orang luar ke dalam kemitraan kehutanan, itu kita melegalkan perambahan hutan. Dan hutan ini akan habis, semua konsesi akan diminta dari kemitraan. Tetapi kalau betul memang masyarakat di situ, dan memang menggantungkan hidupnya di situ, ya kita sendiri selalu menekan ke pemegang konsesi, kembangkan kemitraan. Tetapi kalau misalnya nanti ada anak perantau yang memang tidak bisa bekerja pulang ke sana, tentu kemitraan ini kan juga bisa diwariskan. Bisa diwariskan, artinya bisa diturunkan ke anak. Masuk dia menjadi anggota, kesepakatan rapat kelompok. Dengan catatan tadi surat dari kepala desa. Tetapi tidak memperluas areal. Misalnya dengan 25 orang tadi sudah terdata di peta kita, sudah terdata di SK, luasnya 10 hektar. Masuk misalnya perantau kita yang memang sudah tidak bekerja di sana, yang 10 hektar ini yang dibagi melalui rapat kelompok. Nggak boleh ditambahin lagi. Ya kalau misalnya pendatang kita bisa masukkan, nanti saya bawa dari kampung saya semua ke kawasan hutan. Dapat lahan semua 5 hektar. Kan? Jadi memang kita ini tugas perhutanan sosial kemitraan adalah seperti yang saya bilang tadi, mengakomodir masyarakat dan mengakomodir kepentingan teman yang bermitra. Bukan mengakomodir semua orang, akhirnya teman bermitra kesulitan. Nah pasti juga TPL sebagai pimpinan konsesi di sini atau perusahaan apapun sebagai pimpinan konsesi, pasti mereka proteksi areal yang memang betul-betul harus mereka kuasai supaya bisa menjamin produktivitas mereka untuk bahan bakunya. Makanya lokasi TPL ini pun lokasi konsesi ini nggak semuanya bisa dimitrakan. Jadi yang paling sebenarnya, apalagi tadi ada informasi kepala desa, mereka adalah BHL TPL, tanggung jawab TPL yang memulangkan mereka ke sana. Kalau mereka putus kontraknya dengan TPL, outsourcingnya TPL itu kembalikan. Jangan ketika kontrak outsourcingnya turun, dia malah datang di sini merambah lokasi kita, tidak bisa. Terutama dalam kawasan hutan tidak bisa. Apalagi saya dengar sampai ada tulak sakul segala macam, itu tidak bisa. Tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Kepala desa ya, tapi kalau masyarakat yang di situ memang, ya kewajiban TPL melakukan kemitraan. Tapi kalau orang luar tidak bisa. Tapi kan memang peraturan tetap haruslah peraturan, karena kan nanti yang jadi problem adalah ya pemangku yang menjabat kan, contohnya kayak KPH 4 Toba kalau dikasih seperti itu ya jadi problem juga, pertanggungjawabannya susah. Nah, seperti itu. Pak, dari asisten perekonomian lagi Pak. Ya, siapa? Sebelum kita masuk ke yang berbau hukum Pak. Ini kan tadi kan kita udah melihat ternyata KTH yang sifatnya bermitra yang diterangkan Pak Sitorus tadi, ternyata ini bisa juga salah satu menjadi daya ungkit perekonomian untuk masyarakat Toba. Seperti apa Bapak melihat KTH-KTH yang seperti ini? Apakah Bapak mendorong semakin banyak lagi nih dibentuk KTH agar contohnya masyarakat kita semakin sejahtera? Buktinya tadi panen itu sekali panen 180 juta untuk 25 kakak. Seperti apa pandangan Bapak? Ya, terima kasih Pak Segian. Jadi memang kalau kita dengar tadi dari Pak Leo Sitorus selaku Kepala KPH 4, ini sebenarnya program yang bagus. Kalau kita dengar dulu itu kalau ada orang masuk ke hutan itu dikejar-kejar pelut Pak ya. Nah, diusir ya. Nah, sekarang itu bagi pemerintah itu sudah bagaimana berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlibatan masyarakat di perhutanan sosial. Nah, itu sebenarnya sudah langkah yang bagus bagaimana pemerintah itu menggandeng masyarakat. Apalagi tadi yang masyarakat yang jelas menggantungkan hidupnya di sekitar hutan itu. Nah, itu sebenarnya sudah program yang bagus. Itu juga saya ada baca pantau lihat di koran, itu di Tukoni Solo ada panen jagung 2019. Nah, berarti kan memang itu sangat bermanfaat kepada masyarakat. Apalagi dengan harga jagung sekarang Bu ya, Pak Ibu ya, yang sekarang itu harga jagung itu tinggi dan stabil. Ya itu otomatis meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehubungan juga dengan problem di negara kita saat ini itu inflasi yang sangat tinggi. Itu kenaikan BBM, langkanya pupuk akibat perang Rusia Ukraina. Nah, ini juga perlu untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Mengurangi inflasi yang selama ini kita harus beli cabai dari luar, itu ya sudah kita bisa
mensubsidi sendiri, kita sudah dapat mengakomodir kebutuhan minimal kebutuhan rumah tangga kita masing-masing. Cuman mungkin ini ke Pak Leo Sitorus mungkin perlu penggiatan sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat mengerti apa yang jadi hak dan tanggung jawabnya. Tadi kami sebelum acara ini bincang sama Pak Odi Murpi Sitorus, juga ada konsep tadi masyarakat itu lebih senang memiliki tapi tidak memanfaatkan daripada masyarakat menerima manfaatnya walaupun tidak memiliki. Ya ini gini, Bapak Ibu tidak memiliki lahan itu tapi menerima manfaatnya. Nah itu sebenarnya harus kita banyak dengungkan masyarakat, karena dengan Permen LHK 921 pemanfaatan perhutanan sosial ini banyak kita ambil manfaatnya, itu apakah dengan hasil hutan, madu, rotan, atau mungkin jadi kawasan wisata, getah pinus tadi. Nah, dan ada tanaman kehidupan yang bisa kita tanam di lokasi konsesi itu Pak ya. Nah, itu juga bisa dengan pola tumpang sari. Nah, tumpang sari itu ada beberapa komoditi yang bisa dapat kita manfaatkan untuk tumpang sari. Nah, ini jelas mendongkrak perekonomian masyarakat, apalagi masyarakat di sekitar kawasan hutan itu. Jadi saya lihat ini adalah langkah yang bagus, dan nanti kita juga mengharapkan dari pemerintah Kabupaten Toba ini agar ada intervensi dari pemerintah Kabupaten Toba untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Tidak hanya kita mengharap dari PT TPL. Nah, PT TPL juga bisa mengintervensi karena mereka juga punya CSR yang tanggung jawab sosial. Untuk TPL itu, perusahaan itu memiliki tanggung jawab untuk berkomitmen turut membangun untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, ini juga dalam rangka harmonisasi berjalannya perusahaan, karena perusahaan itu dan masyarakat harus hidup berdampingan. Nah, jadi program seperti ini perlu kita tingkatkan sinergitas antara masyarakat melalui kelompok tani hutan, perusahaan, TPL, dan juga intervensi dari pemerintah Toba, itu saya rasa.